Salam Rahayu. Seri cerita bertema Amba Gugat pada Bisma akan berakhir pada episode ini. Cerita ini jarang diungkap padahal penting, sebab mengandung pendidikan cara berpikir dan bersikap ketika dihadapkan pada masalah pilihan menjunjung sumpah atau kekerabatan. Sebuah pilihan yang berat tapi bisa dirasionalisasikan. Akhirnya Rama Bhargawa atau Rama Parasu datang memenuhi panggilan rekannya, yaitu kakek dari si Amba yang kini tinggal di Hotravarana bersama Amba. Kapan kakek si Amba memanggilnya? Tadi malam lewat samadhi usai berdialog dengan Amba. Dengan jalan bersemedi, sang kakek mengirim pesan pada Rama Bhargawa. Saya perlu bantuanmu untuk cucuku. Demikian pesan yang dibawa gelombang elektromagnetik meluncur ke Rama Bhargawa. Anda harus paham mengenai teori fisika kuantum untuk mengetahui apa itu gelombang elektromagnetik. Saya akan buatkan konten khusus nanti untuk membahas hal semadi tersebut. Memang punya problem apa? Balas surat elektromagnetik dari Rama Bhargawa. Adalah, nanti kita cerita di Hotravarana saja, kata sang kakek Amba. Sini Nduk, kamu serius mau jadi istri Bisma muridku? Tanya Rama Bhargawa yang sudah datang di tempat Amba. Inggih Bapak Yang, jawab Amba. Baiklah, besok aku akan datangi anak muridku Bisma, kata Rama Bhargawa atau Rama Parasu. Sebersit wajah Amba memerah malu, lalu kembali lagi dalam kemuraman. Tidak usah khawatir, tidak usah muram. Saya akan bantu menyelesaikannya secara tuntas, ucap sang Parasu. Apakah saya boleh ikut untuk menemui Eyang? Tanya Amba. Tapi dipotong kakeknya. Jangan ikut, di sini saja bersamaku. Biar persoalan ini diselesaikan antara guru dan murid, kata kakek Amba. Sendiko, tanggap Amba pelan sembari mencangkupkan tangannya di dada lalu mengangguk. Saya memegang teguh untuk tidak mengawini Amba, bukan tidak suka. Saya tertarik padanya juga. Tapi ini urusan sumpah yang marwahnya harus dijaga. Sebagaimana Bapak mendidik saya seperti itu, kata Bisma pada Bhargawa saat dia ditemui Resi Kampiun itu. Berarti kamu tidak mengindahkan ucapan gurumu untuk mengawini Amba. Kalau memang demikian, mari kita bertarung. Kalau kamu menang, kamu berhak atas sikapmu. Tapi kalau aku yang menang, kamu harus mengawini Amba, ucap sang Bhargawa. Akhirnya duel pun terjadi dan selesai hampir di pagi hari. Pertarungan dimenangkan oleh Bisma. Lalu Rama Bhargawa berkata pada Bisma, kamu benar-benar lelaki sejati yang berani mati menegakkan sumpahmu. Lusa setelah ketemu Amba, ilmuku akan kuturunkan semua padamu, ucap Rama Bhargawa. Sampai di padepokan pertapaan, Rama Parasu menceritakan semua hal pada Amba dan temannya, si kakek dari si Amba. Saya sudah berusaha maksimal, tapi Bisma memang teguh menegakkan sumpahnya. Tampaknya perjalanan hidupmu, Nok, memang harus kamu jalani seperti ini. Bersabar dan tawakal saja. Terus memohon pada Tuhan untuk mengurai persoalanmu, kata Bhargawa. Terima kasih Bapak Eyang, terima kasih sudah berupaya untuk kehidupan saya, kata Amba menahan suara. Beberapa minggu kemudian, Amba nampak menaikkan frekuensi sembahyangnya.
Doa bermohon pada Sangkara untuk datang dan memberi petunjuk padanya dilakukannya tiap malam. Dan Sangkara pun memenuhi harapan Amba. Dia datang dan bersabda, "Barang siapa yang kuat memakai kalung dari rangkaian bunga ini, dia akan mampu membinasakan Bhisma," ucap Sangkara. "Oleh karena itu cobalah menerima untaian bunga ini. Jika kamu kuat, memang kamu yang akan membinasakan Bhisma. Dalam kehidupanmu kelak, kamu akan menjadi putri raja di negeri Pancala. Ingatan akan sakit hatimu pada saat ini kepada Bhisma akan tetap kau ingat, dan sakit hatimu padanya bakal terbalas," ucap Sangkara sembari mengalungkan untaian bunga di leher Amba. "Jangan sesekali kau lepas jika ingin membalas sakit hatimu," pesan Sangkara, dan beliau langsung menghilang. Amba menerima sabda itu dengan pertanyaan besar. Mengapa mesti menunda kehidupan yang akan datang? Kelamaan, bisa luntur sakit hati saya padanya. Suatu hari, pada saat kakeknya pergi dari pertapaan untuk mengunjungi rekannya, Rama Bhargawa, Amba mengumpulkan dahan dan kayu-kayu kering di bawah pohon maja yang menjulang tinggi. 2 hari full dia berburu ranting dan batang serta daun, lalu ditumpuk-tumpuk seperti bikin api unggun di depan pesanggrahannya. Dan ketika malam hari tiba, tumpukan kayu itu dibakarnya. Bersamaan berkobarnya api, Amba menyelinap ke belakang pesanggrahan, lalu berjalan di kegelapan dengan penerangan obor seadanya, menuju jalan ke kerajaan Pancala. Hanya Raja Drupada yang bisa menyelesaikan perkara ini, pikir Amba setelah mendengar sabda Sangkara beberapa waktu lalu. Seminggu perjalanan Amba, sampailah dia di negeri Pancala dan bertemu dengan Raja Drupada. Dalam pertemuan itu, Amba bercerita mengenai pertemuannya dengan Sangkara dan sabda-sabdanya. Persoalannya adalah Raja Drupada merasa tidak akan mampu menandingi Bhisma pada saat ini karena kekuatannya tidak seimbang dengan Bhisma. Di sini Amba dirundung kekecewaan lagi. Akhirnya Amba pamit untuk menuju hutan di samping kerajaan Pancala. Ketika hendak keluar dari ruang pendopo kerajaan Pancala, tiba-tiba Amba melepaskan kalung untaian bunga yang diberi Sangkara dan meletakkan di salah satu tiang pendoponya itu. Untaian bunga yang diletakkan Amba di tiang itu tak ada yang berani mengusiknya sebab Sang Raja Drupada bertitah kepada warganya, kepada pengawal-pengawalnya, agar tidak satupun orang menyentuh untaian bunga itu. Raja Drupada bertitah demikian sebab dia tahu asal untaian bunga itu dari cerita Amba. Bahkan akhirnya, tiang pendopo yang ada untaian bunga dari Sangkara itu disekat khusus agar tidak ada seorang pun menjamahnya. Karena untaian bunga itu mengeluarkan aroma wangi yang lembut yang justru menjadi pengharum pendopo pertemuan kerajaan Pancala. Beberapa bulan kemudian tersiar kabar istri Raja Drupada mengandung, dan ternyata yang menitis dalam kandungan itu adalah Amba. Kita flashback sebentar. Dalam ketidakberdayaannya karena Raja Drupada tidak dapat membantu dalam menghadapi Bhisma, Amba lalu memilih untuk labuh padi terjun ke jurang terjal di tengah hutan. Ketika bayi dalam kandungan istri Raja Drupada itu lahir, sang raja memberi nama Sri Kandi, dan ketika ulang tahun Sri Kandi yang kelima, untaian bunga yang ada di pendapa itu dikalungkan kepada Sri Kandi, dan Sri Kandi tampak bahagia, senyum-senyum, dan untaian bunga itu diremas-remasnya. Sri Kandi jadi adik bungsu Desta Jumna dan Drupadi.
Terima kasih sudah mengikuti cerita saya yang rada nyesek ini. Sampai bertemu pada cerita yang lebih riang. Salam Rahayu.